Kota Hujan, itulah julukan bagi kota yang satu ini. Terletak di sebelah selatan ibu kota Jakarta. Iya, Bogor. Bogor termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Kehidupan warga kota Bogor secara umum terbagi menjadi dua bagian. Warga yang tinggal di pelosok atau perkampungan umumnya masih bekerja sebagai peternak ataupun petani. Sementara di wilayah kota, banyak warga yang telah berprofesi sebagai pegawai di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta. Selebihnya, warga masyarakat Bogor mencoba peruntungan dengan menjalankan sebuah usaha kecil dan menengah atau yang biasa disebut sebagai UKM. Umumnya, para pelaku UKM memulai usahanya dengan modal kecil dan ada juga yang tanpa modal atau bisa dikatakan memulai usaha dengan modal yang minim. Mereka memperoleh modal dengan mengajukan pinjaman ke berbagai instansi penyedia jasa keuangan, baik itu perbankan ataupun koperasi. Dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha kecil menengah di Kota Bogor semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi Kota Bogor. Hal ini membuat industri jasa permodalan di Kota Bogor tumbuh subur dan berkembang. Salah satu contohnya adalah Koperasi Sejahtera Bersama ini. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ini berdiri dikarenakan waktu itu kita dengan teman-teman melihat keprihatinan dari masyarakat kita, di mana masyarakat kita, terutama para pengusaha kecil, kurang memiliki akses kepada lembaga keuangan. Nah, mereka banyak yang menjadi korban rentenir. Mereka kesulitan untuk mengakses permodalan sehingga mereka tidak bisa bersaing atau tidak bisa meningkatkan usahanya. Nah, untuk itulah kami hadir. Sejak 12 tahun silam, koperasi ini telah ikut meramaikan gerakan ekonomi Kota Bogor melalui unit usaha koperasi simpan pinjamnya. Kegiatan utama yang dilakukan Koperasi Sejahtera Bersama adalah menghimpun dana simpanan dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Di dalam memasarkan simpanan, kami memegang 3 hal. Yang pertama, bahwa kami itu menyiapkan produk yang menarik untuk kita tawarkan kepada calon anggota. Sehingga kita harapkan dari produk kita yang menarik itu anggota akan tertarik untuk berkoperasi. Berbagai inovasi dilakukan oleh Koperasi Sejahtera Bersama untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Produk-produk simpan pinjam yang ditawarkan ke anggota kini semakin beragam sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Respon masyarakat pun cukup positif. Jumlah dana simpanan yang dikelola serta jumlah pinjaman yang disalurkan pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi ini 3 tahun terakhir dari 2014, 2015, 2016 terjadi pertumbuhan yang cukup baik dari jumlah anggota maupun dari nominal rupiah yang masuk ke koperasi ini. Di tahun 2014 jumlah anggota kita masih sekitar 65.000. Dan tahun ini kira-kira sekitar 75.000 dengan dana kelolaan kita sebesar 2 triliun dan kita mampu menyalurkan pinjaman baru 1 triliun 50%, seharusnya 80%. Dengan menerapkan manajemen koperasi yang modern dan profesional, membuat Koperasi Sejahtera Bersama tumbuh menjadi organisasi koperasi yang dinamis dan kompetitif. Berbagai prestasi gemilang pun berhasil diraih.
Koperasi ini juga pernah menjadi tujuan studi banding beberapa koperasi dari luar negeri. Alhamdulillah koperasi kami beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah di Kementerian Koperasi. Yang pertama tahun 2011 kami mendapatkan prestasi sebagai koperasi berprestasi dalam Microfinance Award 2011. Kemudian juga kami tahun 2012 dinobatkan sebagai koperasi nomor 10 terbesar di Indonesia dan koperasi nomor 1 untuk kategori KSU. Kemudian terakhir kami mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai koperasi pertama yang menyelenggarakan rapat anggota secara elektronik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas usahanya, Koperasi Sejahtera Bersama beberapa kali pernah mencoba mengembangkan unit-unit usaha di luar simpan pinjam, antara lain bergerak di bidang properti, retail, furnitur, teknologi informasi, dan pengolahan limbah minyak. Salah satu unit usaha yang paling berkembang pesat saat ini adalah SB Mart, unit usaha retail yang didirikan sejak tahun 2010. Dilatar belakangi tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat luas, SB Mart hadir dengan menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Retail ini adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok basicnya, ya. Kita tidak hanya minimarket yang pada umumnya, tetapi ada beberapa kekhususan yang berbeda dengan minimarket lainnya. Misalnya SB Mart itu memiliki rak kemitraan. Ini merupakan terobosan lah untuk SB Mart supaya memberdayakan perekonomian masyarakat setempat untuk bisa berkontribusi, menaruh barang dagangannya, pagi disimpan, sore ditanyakan sudah ada yang laku atau belum, itu uangnya bisa diambil kalau memang sudah ada yang terjual. Perkembangan usaha retail SB Mart terbilang cukup pesat. Membuka gerai pertama di Bandung 6 tahun silam, kini gerai SB Mart telah tersebar di berbagai kota di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dengan omset usaha yang semakin meningkat. Keberhasilan ini dicapai berkat strategi jitu yang diterapkan oleh SB Mart dalam menghadapi persaingan usaha retail yang sangat ketat di Indonesia saat ini. Awalnya, Koperasi Sejahtera Bersama hanyalah sebuah koperasi kecil yang berkantor di sebuah rumah di bilangan Kompleks IPB Baranang Siang, Bogor. Inisiatif pendirian koperasi ini datang dari para pendiri koperasi yang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Saat itu, dukungan infrastruktur dan jumlah layanan yang dimiliki masih sangat terbatas. Jumlah anggotanya pun masih sedikit, yang kebanyakan merupakan masyarakat lokal di sekitar kota Bogor. Awalnya bukan koperasi simpan pinjam, tetapi awalnya kita bernama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama. Karena memang sejak awal kita ingin melakukan usaha di dua usaha yang paling utama, yaitu simpan pinjam dan perdagangan retail seperti zaman dahulu kala atau serba ya. Nah, kemudian atas dasar ide itu, kemudian tanggal 5 Januari tahun 2004 kita dirikan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama ini, dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, bahkan boleh dikatakan sangat pesat. Bahkan pada
diawali dengan 20 orang, diawali dengan modal yang saat itu hanya dari 20 orang itu hanya 1 miliar rupiah. Kemudian kita ajak anggota, dan akhirnya pada saat ini tahun 2016 ini kita punya aset sekitar 1,6 triliun dan anggota kurang lebih 85.000 orang. Berbagai tantangan dan rintangan telah dihadapi Koperasi Sejahtera Bersama sejak awal koperasi ini berdiri. Persaingan usaha yang ketat di sektor jasa keuangan membuat Koperasi Sejahtera Bersama harus terus berinovasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya serta memperluas jaringan dan jumlah anggota. Perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan pemerintah terkait undang-undang perkoperasian juga ikut mewarnai dinamika pengelolaan koperasi. Sinergi dengan pemerintah itu menjadi utama ya, karena tanpa dibimbing kita oleh pemerintah, kita tidak akan seperti ini. Kita memberikan laporan, kita dapat petunjuk pelaksanaan, dan segala macam pendidikan juga kita dapat dari kementerian. Meningkatkan minat masyarakat luas untuk bergabung menjadi anggota koperasi tidaklah mudah. Di Indonesia, image koperasi saat ini masih kalah populer bila dibandingkan institusi jasa keuangan yang lain. Pendekatan yang aktif dengan menjalin komunikasi dan kedekatan emosi dengan anggota menjadi pendekatan yang dilakukan Koperasi Sejahtera Bersama untuk meluaskan jaringan keanggotaannya. Membuktikan bahwa koperasi itu tidak seperti pandangan masyarakat, bahwa kalau dulu kan identik koperasi itu sebuah kantor yang berjualan sembako, sebuah kantor yang mungkin kumuh, sebuah kantor yang kecil yang ada di pojokan sebuah lembaga instansi besar, ya kan, yang hanya melayani dari anggota ke anggota secara kelompok. Kami membuktikan, KSB ini membuktikan bahwa kami bisa melayani masyarakat secara umum dan kami punya produk unggulan yang tidak kalah baik dengan perbankan. Hingga saat ini, pendekatan ini terbilang cukup efektif bagi Koperasi Sejahtera Bersama dalam menarik anggota baru maupun meningkatkan jumlah simpanan anggota lama. Layanan yang prima menjadi standar yang diterapkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama. Produk-produk koperasi diupayakan tepat sasaran sesuai kebutuhan anggota agar dapat dinikmati dan memberi manfaat yang besar bagi para anggota. Keunggulan untuk bagi hasil kita lebih tinggi jelas karena kita lebih terbuka. Untuk pengelolaan dana kan kita lebih terbuka, lebih transparan gitu. Terus kemudahan juga kita minim administrasi. Kalau di bank itu kan setiap transaksi ada administrasi, ya kan. Kalau di kita itu tidak semua transaksi kita pakai administrasi. Karena prinsipnya kan kalau koperasi itu kekeluargaan ya. Banyak kenyamanan yang kita tawarkan. Yang menjadi kunci sukses sekarang kepuasan anggota. Kapan dia membutuhkan uang, itu yang harus ada. Seperti itu, kapan dia mengambil uang, itu yang harus ada. Tanpa itu semua, saya rasa kalau koperasi itu tidak punya komitmen terhadap pelayanan anggota yang baik, koperasi itu bakal ditinggalkan anggotanya dan hancur. Kalau kita komitmen memberikan pelayanan yang baik terhadap anggota, maka anggota itu menjadi loyalis kita yang abadi. Itu yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Pembenahan sistem informasi di lingkungan internal koperasi juga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar Koperasi Sejahtera Bersama mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di era yang serba digital. Hasilnya cukup terlihat, di mana saat ini Koperasi Sejahtera Bersama telah mampu memberikan layanan online sekelas perbankan kepada seluruh anggota. Banyak hal yang kita lakukan di IT. Kebetulan memang ketua
koperasi kita cukup punya visi tentang teknologi. Jadi beliau itu mengarahkan bahwa kita itu harus setara dengan perbankan. Jadi sistem yang kita gunakan pun sistem yang mengadopsi teknologi perbankan. Di koperasi ini, para karyawan juga mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan sesuai bidangnya masing-masing. Sistem kerja yang diterapkan pun sangat dinamis sesuai kebutuhan setiap lini usaha. Pada tahun 2014, Koperasi Sejahtera Bersama memenangkan Microfinance Award untuk kategori koperasi simpan pinjam dengan struktur organisasi paling dinamis. Sisi SDM-nya kita sudah ada PSDM, di mana PSDM ini menciptakan yang namanya karir path. Untuk jabatan-jabatan tertentu kita akan didik, ya kenapa seperti ini, misalnya untuk CS saja kita pendidikan misalnya satu pendidikan untuk CS itu 1 modul. Tapi bila mana untuk seorang KBOK, ya itu harus menyelesaikan kira-kira 3 atau 4 modul. Saya juga mikir tadinya ini aman apa tidak, terlalu tinggi gitu. Tapi setelah jelaskan, ternyata sampai sekarang aman, Pak. Manfaat yang saya dapat dari simpanannya bisa buat bayar motor, bisa buat bayar listrik, bayar pembantu di rumah. Jadi tidak perlu tidak perlu mengganggu pokok yang ada. Untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat itu kita hanya ketika masyarakat ingin mendapatkan pinjaman dari kita dalam bentuk pelayanan kita, maka kita mencari hal yang paling mudah, yaitu mereka pertama harus mengisi POM menjadi anggota, kemudian membayar simpanan wajib yang sangat murah sekali Rp50.000, kemudian simpanan sukarelanya Rp50.000, dan kemudian membuat buku tabungan dalam bentuk poin itu Rp20.000. Sehingga sangat mudah dan murah. Perlahan tapi pasti, kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Sejahtera Bersama mulai terbangun dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Keberadaan Koperasi Sejahtera Bersama merupakan satu bukti nyata bahwa sebuah organisasi koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dari anggota dan hanya untuk anggota. Keberhasilan Koperasi Sejahtera Bersama dalam mengembangkan unit-unit usahanya telah sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian Koperasi, yaitu reformasi koperasi yang meliputi 3 aspek: rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan. Reformasi koperasi merupakan wujud dari ekonomi berdikari. Perbedaan yang sangat menyolok yang saya tahu di KSB dengan perbankan adalah saya tahu uang saya digulirkan kemana. Karena pada saat marketingnya datang kepada saya, dia menjelaskan kalau Koperasi Sejahtera Bersama itu mempunyai banyak anak perusahaan. Jadi ada bermain di retail dengan SB Mart-nya, kemudian juga bermain di properti dengan perumahannya, lalu kemudian juga waktu itu ada perminyakan. Terus kemudian yang saya tahu terbaru adalah KSB itu punya kondotel di Bali. Dalam cita-cita ketika koperasi ini berdiri, di mana koperasi ini punya visi berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera, bahwa kita koperasi ini harus berperan membuat masyarakat sejahtera bukan dengan memberikan dana kepada masyarakat, tapi menciptakan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan
penghasilan dari yang kita harapkan. Organisasi koperasi yang sukses juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Tanggap dalam merespon perubahan iklim usaha, serta cermat dalam memanfaatkan peluang, membuat sebuah organisasi koperasi mampu bersaing dalam industri jasa keuangan yang sangat kompetitif. Di bidang IT tentu kita ingin bagaimana anggota itu dimudahkan. Sekarang ada feature-feature dari dari handphone, bagaimana smartphone itu kita bisa manfaatkan untuk anggota, bagaimana mudah mengakses produk-produk kami. Itu menjadi tantangan sendiri. Keberhasilan usaha koperasi juga tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pelaku koperasi dengan pemerintah, baik itu Kementerian Koperasi dan UKM maupun kementerian lainnya. Melalui sinergi semacam inilah diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta dapat semakin menguatkan posisi koperasi dalam perannya terhadap perekonomian nasional. Di samping itu kita juga berharap dari otoritas, artinya dari pemerintah juga memberikan pengawasan, memberikan pembinaan sehingga koperasi ini betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai ada lagi koperasi-koperasi yang berjalan tidak sesuai dengan aturan main dan sebagainya, atau mengarah ke bisa menimbulkan kerugian masyarakat. Harapan kami seperti itu. Sehingga diharapkan nanti betul-betul gerakan koperasi bekerja sama dengan pemerintah itu betul-betul akan mampu meningkatkan citra koperasi di masyarakat. Karena kalau itu kita bisa terwujud, ini koperasi ini akan menjadi suatu kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten juga merupakan faktor penting bagi kemajuan sebuah koperasi. Menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang positif akan membuat karyawan merasa sejahtera dan nyaman dalam bekerja. Kita semakin termotivasi ya Mas, kita bekerja tidak hanya orientasinya terhadap uang gitu kan, tapi selain itu kita juga bisa selain bekerja mencari uang, kita juga bisa beribadah dalam perusahaan itu. Banyak pengalaman yang saya alami di sini Pak. Contohnya mengelola toko itu seperti apa. Pengembangan lini usaha koperasi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan koperasi secara keseluruhan. Pengelolaannya pun harus dilakukan secara transparan dan profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan juga baik oleh anggota koperasi maupun masyarakat luas. Di petugasnya, penyambutannya, dan kasir, semuanya bagus. Karena saya percaya aman, nyaman, dan tidak pernah ada yang senyaman ini yang saya rasakan. Memasuki dasawarsa kedua dari perjalanan usahanya, tentu masih banyak harapan yang ingin dicapai oleh Koperasi Sejahtera Bersama, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan ekonomi masyarakat luas.